Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nur Pratama, NIM 2019 51171. Kali ini saya akan menjawab soal UTS statistika, materi statistika. Yang pertama, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah data statistik, artinya bahwa statistik itu merupakan sebuah kumpulan yang berupa angka atau bilangan. Dengan istilah lain, deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Sedangkan statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan atau mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan merepresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistik itu banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam seperti astronomi, sosial, maupun yang lainnya. Sedangkan nomor 2, definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian yang terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berulang untuk terjadi. Nomor 3, jelaskan dan beri contoh. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya. Populasi, sampel, dan variabel. Oke. Populasi di sini adalah pengertiannya adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena atau wilayah generasi yang terdiri dari objek, subjek, maupun kuantitas tertentu. Seperti contoh, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 300 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 25 ekor burung, dan 5 badan tanaman duri. Dan data ini merupakan sebuah populasi dari jagung, belalang, jangkrik, burung, dan populasi turi. Ini sudah ada datanya seperti ini. Dan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data atau menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Ini merupakan sampelnya. Terdapat 25 ekor burung dalam suatu lahan, karena di dalam populasi ini terdapat 25 ekor burung, dan ini 25 ekor burung yang ada pada lahan. Sedangkan variabel merupakan sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Seperti contoh, jika Anda sedang mempelajari sekelompok tanaman tomat yang merupakan konsep, variabel-variabel berikut merupakan menjadi pertimbangannya adalah tinggi dari tomat, lebar dari tomat, jumlah daun dan jumlah buah, dan berat dari tomat. Nomor 4, jelaskan dan beri contoh variabel discrete dan variabel continue. Variabel discrete merupakan variabel yang berupa data, pengkategorian atau membedakan atau sekelompok jenis tertentu. Data jenis ini disebut data nominal atau data kelompok. Seperti contoh, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan desimal. Misalnya penjumlahan mobil tahun 2016 adalah 300 buah. Data tersebut tidak selalu bulat, jadi tidak ada 2,5 mobil. Itu merupakan variabel discrete. Sedangkan variabel continue adalah data yang dapat digunakan untuk operasi itu. Data continue adalah data yang diperoleh dari perhitungan atau pengukuran, sehingga data tersebut bisa berupa bilangan.
tetapi juga bisa dalam bentuk desimal, misalnya 2,5 atau lain sebagainya. Seperti contoh, data untuk variabel adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang jarak. Jika dikelompokkan data untuk variabel, maka digolongkan sebagai data ordinal atau interval dan data rasio. Sekarang nomor 5. Hitung berapa median atau berapa mean maupun modus. Di sini terdapat tabel yang sudah diketahui terlebih dahulu nilai intervalnya maupun frekuensinya. Sekarang kita bisa mencari nilai tengah, frekuensi X, X min X, dan lain sebagainya ini. Untuk mencari nilai X, yaitu data tengah yang ada pada ini dan nilai intervalnya 45,51, berarti nilai tengahnya adalah 48. 52 sampai 58 nilai tengahnya adalah 55 dan seterusnya. Dan sekarang fx. Untuk mencari fx adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Misalnya ini 1 dikali 48 sama dengan 48. Terus ini 2 dikali 55 sama dengan 110 dan seterusnya ini. Dan sekarang mencari nilai X min X. Untuk mencari nilai X min X ini terlebih dahulu kita tuh mencari nilai meannya. Caranya adalah sigma F ini frekuensi, ini fiksi dari jumlah ini, di jumlah fx ini diper dari frekuensi tersebut. Ini jumlah ini sudah ditotal ya, dan jumlahnya adalah 3695. Kita masukkan saja 3695. Nilai frekuensinya ini berapa? Nilai frekuensi jumlahnya maksudnya adalah 50. Berarti 3695 dibagi 50 sama dengan 73,9. Sudah ketemu nilai X-nya, X ini. Dan untuk mencarinya adalah yaitu nilai ini 73,9 dikurangi dengan nilai X 58. 73,9 dikurangi 48, jawabannya adalah 25,9. Ini misalnya seperti contoh ini 73,9 dikurangi 76 ini kan hasilnya negatif ya kan, maka tidak perlu ditulis negatif, hanya kita tuh menulis positifnya saja. Ini seperti ini 739, dikurangi dengan 83 sama dengan 9,1 sampai seterusnya ini. Dan untuk mencari nilai f x min x adalah apa namanya, nilai frekuensi ini dikalikan dengan x min x. Nilai frekuensinya 1 dikali dengan x min x sama dengan 25,9. Berarti ini 1 dikali dengan 25,9 hasilnya 25,9. Dan di bawahnya 2 dikalikan 18,9 maka hasilnya 37,8. Dan seterusnya ini. Kalau sudah semuanya maka ditotal dijumlahkan dan hasilnya seperti ini 561,4. Dan untuk mencari nilai x min x kuadrat, maka nilai dari 25,9 ini harus dikuadratkan. 25,9 dikuadratkan maka hasilnya 670,81. Di bawahnya 18,9 dikuadratkan menjadi 357,21 sampai seterusnya ini. 2,1 dikuadratkan menjadi 4,41. Dan untuk menjadi nilai f x min x kuadrat, maka hasil dari ini dikalikan dengan frekuensi. Misalnya saja
nilai f-nya berarti frekuensinya 1 ya kan, dikali dengan x min x kuadrat, berarti 1 dikali dengan 670,81, derajatnya 670,81, di bawahnya 2 dengan 2, frekuensinya 2 dikalikan dengan 357,21, maka hasilnya 715,42. Nah, ini dijumlahkan semua, ditolak semuanya. Nah, kalau sudah dijumlahkan, sudah terkumpul jawabannya, maka dijumlahkan semuanya ini, hasilnya 8452,5. Jadi apa namanya, lumayan sudah diketahui kan buat ini mencari nilai namanya x min x, ya kan. Dan untuk mencari nilai mediannya adalah dengan menentukan kelas intervalnya terlebih dahulu, n plus 1 per 2. N tersebut adalah jumlah tadi, frekuensi dijumlahkan adalah 50, ini 50, lalu plus 1 per 2 sama dengan 25,5. Dan 25,5 ini terletak pada interval 73,79. Kenapa bisa jika kita jumlahkan semuanya ini, frekuensi ini 25,5 itu tetap ada kan, kan jika kita jumlahkan semuanya, maka data tersebut terletak pada frekuensi ke 10 ini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 10 ini, maka diperoleh ini. Untuk mencari LO adalah batas kelas bawah dari 73 adalah 72,5, sedangkan C merupakan lebar dari kelas tersebut. Caranya gimana? 79 jika data yang belakang itu maka akan ditambahkan 0,5, sedangkan data yang di bawah maka dikurangi 0,5. Jadi 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. Untuk mencari F, adanya jumlah dari frekuensi sebelumnya. Ini kan 10 ya kan, terdapat ini 73,3, nanti kan 10, berarti sebelumnya adalah 1, 2, 17, 3. Ini dijumlahkan semuanya, maka hasilnya 23. Sekian F ini adalah merupakan frekuensi dari interval tadi. Untuk mencarinya adalah seperti ini rumusnya, LO plus C dalam kurung N per 2 min F besar per F. Kita masukkan datanya 50 per 2 min 23 ini 3 min 25, artinya ini sampai sini 2 per 10 ya kan, 2 per 10 ini 2 dikurangi 10 0,2 dikalikan 7 sama dengan 1,4 ditambahkan 72,5 hasilnya 73,9. Dan untuk mencari modus seperti median, cuma kita menambahkan nilai B1 dan B2. B1 nilai frekuensinya dikurangi nilai sebelumnya kan 3 ya kan, 10 ini 3, sedangkan B2 maka dikurangi dengan angka setelahnya, angka apa 7, berarti 10,3 sama dengan 7, 10 min 7 sama dengan 3. Kita masukkan rumusnya seperti ini, modus LO plus C dalam kurung B1 per B1 plus B2 dijumlahkan ya kan, hasilnya seperti ini 0,7 dari 7 sampai 49, ini 49, 4,9 ditambah 72,5 maka hasilnya 77,4. Sekarang mencari nilai kuartil. Sebelum mencari nilainya maka kita cari dulu nilai intervalnya. Rumusnya seperti mana? Ini
n plus 1, n tadi apa namanya, dari jumlah tadi plus 1 sampai per 4, berarti 51 per 4 hasilnya 12,75. Sedangkan nilai 12,75 ini terletak pada interval kelas 59,69 dari penjumlahan ini tadi. Dari tabel ini 12,75. Kalau sudah ya kan, ini seperti ini LO tadi, batas bawah kelas seperti 59, berarti 58,5, cuma dikurangi 0,5 seperti ini. C jam 65 seperti tadi. I nya ini adalah jumlah dari ini kuartil. Jika kuartil 1 ya maka ini 1, jika kuartil 2 ya ini berarti 2. Dan tadi jumlah frekuensi. Kalau sudah maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu LO plus C sama dengan I tadi kali N per 4. Kalau kuartil 4 kan, terus min F jadi jumlah apa namanya sebelumnya. Jadi 1 sama 2 saja kan, jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi ini kita jumlahkan. Jika sudah selesai maka ya seperti ini 42,413. Untuk mencari nilai D3 kita mencari dulu apa namanya nilai interval dari D3. Seperti ini rumusnya. 3 ini karena yang dicari adalah D3, maka I plus N plus I dalam kurung N plus 1 per 10, karena kalau kuartil kan 4, kalau desil berarti baginya 10 ini, maka hasilnya 15,3. 15,3 ini terletak pada tadi sama seperti kuartil tadi. Jika kita jumlahkan pada tabel di atas 59 sampai 65. Nah, kalau sudah seperti ini, LO ya tadi seperti yang kita bahas di atas. I nya sama dengan 3. Kalau sudah maka kita masukkan ke rumusnya, LO plus C I kali N per 10 min F per F. Berarti ini I tadi ya kan 3, berarti 3 kali 50 per 10 min 3 ya kan. Kita total ya, 15 min 3 sama dengan 12, 12 per 17 sama dengan 0,706. 0,706 ini dikalikan 7, maka hasilnya 4,942. 4,942 ini ditambahkan dengan 58,5, maka hasilnya 63,442. Nah, sekarang mencari nilai persentil. Nilai persentilnya terletak pada sebelumnya kita mencari nilainya, maka kita lebih seperti tadi mencari nilai intervalnya terlebih dahulu 30 ya kan, karena ini persennya 30 kali 50 per 1 dulu. Kalau sudah kali 30 per 100. Kalau kuartil kan 4 dibagi 4, kalau desil 10, kalau persentil maka dibagi 100, maka hasilnya 15,3. Dari 15,3 ini terletak pada interval yang 59 sampai 65 seperti ini ya, kebetulan sama. Dan rumusnya seperti ini,
LO plus C dalam kurung I kali N per 100 min F ini per F ya. Kita masukkan ini datanya, karena datanya sama seperti di atas, cuma bedanya saat ini rumusnya dibagi 100 kan. Kita masukkan datanya. Kalau sudah, ini sudah dijumlahkan, maka hasilnya 43,422. Kebetulan sama. Nah, sekarang kita mencari nilai range dan simpangan rata-rata. Nilai range itu sama dengan nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Berarti nilai tengah tertinggi di sini berapa? Nilai tengah tertinggi maka ini 97, sedangkan nilai terendahnya adalah 48, berarti 97 ya kan. 97 dikurangi 48 maka hasilnya 49. Nah, sedangkan untuk mencari simpangan rata-rata maka ini jumlah dari ini tadi fx min x tadi berapa? Fx min x 561,4 ya. Per 50 maka ya 50 dari N tadi ya kan, sama dengan 11,228. Nah, sekarang untuk mencari nilai variasi dan standar deviasi, contohnya ini S kuadrat ya. Ini tadi apa namanya, jumlah dari F tadi, jumlahnya tadi berapa? 8452,5 kan, 8452,5 ya kan. Kalau udah maka ini tadi N-nya berarti 50 dikurangi 1 maka hasilnya 49, berarti 8452,5 dibagi 49 hasilnya adalah 172,5. Sedangkan untuk mencari standar deviasi kita tinggal cari akarnya. Akar dari 172 karena rumusnya standar deviasi itu gitu, hasil dari variasi diakarkan ya kan, terus ini kan hasilnya udah temu nih 172,5 maka diakarkan hasilnya 13,134. Udah selesai. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.